Bab 81, berbisnis lagi. Saat Michael tiba di kompleks Citra Raya, Charlotte sudah pergi bekerja. Setelah selesai sarapan dengan Nelson dan istri serta Celine, kebetulan Robin juga sudah sampai. Kemarin sepulang dari villa keluarga Gunadi, memang benar mengendarai mobil Q7 milik Robin. Mereka sepakat hari ini pergi ke toko Rolls-Royce 4S untuk memesan mobil. Dalam Land Rover, Robin mengemudi sambil berkata, "Kak Michael, aku sudah dengar kejadian tadi malam. Pagi-pagi sekali, surat kabar Samudera telah menerbitkan berita yang mengatakan kalau kantor polisi kota Samudera telah memecahkan kasus dengan menangkap 5 tersangka di Taman Pusat." "Iya, Pak Layem juga sudah telepon aku," ucap Michael. "Kak Michael, Anda benar-benar hebat. Kalau kemarin malam kamu tidak ke rumahku, aku tidak tahu akan jadi apa akhirnya." Bahkan Robin pun merasa ngeri. Ini juga memang takdir dari istri dan anak Pak Layem yang baik. "Percaya padaku seperti kamu waktu itu, jadi dapat terselamatkan dari bahaya." Michael tertawa. Om Layem baru punya anak di usia tua, jadi lebih peduli ketimbang orang biasanya. Kalau kemarin malam benar sampai diapa-apakan oleh mereka, dia pasti akan mengamuk, seru Robin sambil menggeleng-gelengkan kepala. Michael tidak banyak berbicara tentang hal ini, melainkan berkata, "Aku ada sebuah bisnis, kamu mau ikut?" "Bisnis apa?" Robin langsung bersemangat. Belum Michael berbicara, Robin mengatakan, "Kak Michael, kata-kata kakek kemarin malam jangan diambil hati ya. Dia sudah sering menjumpai orang-orang yang hanya mencari keuntungan, dan industri produksi obat kebanyakan orang-orangnya seperti itu. Sebenarnya dia bicara seperti itu kepadamu bukan karena tidak menghargaimu, melainkan menekanmu." "Aku mengerti." Michael mengangguk. Meskipun dia pertama kali bertemu Jay, dia bisa memprediksikan masa depan. Dia tahu dengan jelas orang seperti apa itu Jay, jadi tidak banyak memusingkannya. Toh Jay juga akan segera tahu apakah perusahaan farmasi Michael sebenarnya hanya berniat mencari keuntungan atau bukan. "Terakhir kali pergi makan di hotel keluarga Santoso, aku mendapati kalau industri hasil laut sangat menguntungkan. Bagaimana kalau kita berbisnis itu juga?" Michael menyalakan sepuntung rokok. "Hasil laut." Robin terdiam sejenak. "Kak Michael berencana berbisnis bagaimana? Mau membuka sebuah pasar grosir hasil laut?" "Bukan, aku mau jadi pedagang hasil laut," ucap Michael. Sudut bibir Robin berkedut tajam, ia mengatakan, "Kak Michael, pedagang hasil laut tidak bisa menghasilkan begitu banyak uang, ditambah lagi kita sekarang adalah orang yang dengan identitas tertentu. Tampaknya tidak begitu baik untuk kita menjadi pedagang hasil laut." Michael memutar matanya dan berkata, "Tampaknya uang yang 2 kali sebelumnya dihasilkan di pasar saham benar-benar membuatmu melambung ya. Kesempatan macam itu tidak mungkin datang setiap hari. Kalau tidak, cukup dengan kita berdua berbaring saja di rumah, sudah bisa menjadi orang yang kaya raya." Robin menggaruk kepalanya dan berkata, "Bukannya melambung, tapi berdagang hasil laut skalanya kecil, mendapatkan uangnya tidak cepat. Lebih baik aku menyimpan uang di bank untuk mendapatkan profit." "Ya memang berdagang hasil laut biasa skalanya kecil, tapi bagaimana kalau aku berencana mengontrak wilayah laut?" ucap Michael. Kebetulan lampu merah. Robin menginjak rem, pelan sedikit, kata Michael menyalahkan. "Mengontrak wilayah laut. Kalau mau aku bilang, ide Kak Michael nampaknya bukan sekedar berdagang hasil laut." Robin menatap lurus Michael. Menurut pemahaman Robin terhadap Michael, dia pasti tidak semata-mata ingin menjadi pedagang hasil laut. Dia bilang mendapat uangnya lambat, skalanya kecil dan semacamnya, sebenarnya hanya menggantikan Michael mengucapkannya. "Kamu lumayan memahamiku." Michael menggelengkan kepala dan tertawa, "Mengontrakkan wilayah laut? Ya kita lebih dulu menjual kembali hasil laut, kemudian mengembangbiakan bibit kepiting, terakhir menjual kota laut itu." Mendengar ucapan ini, hati Robin tergerak. Dia tahu, tujuan akhir Michael adalah menjual kembali wilayah laut itu. Selain itu, dengan Michael berani mengatakan menjual kembali hasil laut, mengembangbiakan bibit kepiting dan semacamnya, berarti pasti bisa menghasilkan uang. Kita tidak membicarakan masalah menjual kembali kepiting terlebih dulu. Kalau bibit kepiting, biasanya merupakan paten dari Kota Damai, di sana adalah basis pengembangbiakan kepiting nasional terbesar. Lebih dari 70% kepiting dipasok dari tempat pengembangbiakan kepiting tersebut. Dalam bisnis kepiting ini, bisa dibilang sudah terbentuk rantai industri yang cukup sempurna. Robin terjeda sejenak lalu lanjut mengatakan, "Nampaknya kita bukanlah saingan untuk berebut klien dengan Kota Damai. Semua tergantung pada usaha kita, takdir biar Tuhan yang menentukan." Kota Samudera pada dasarnya adalah kota pesisir laut dan memiliki keunggulan geografis, kualitas airnya juga jauh lebih baik ketimbang Kota Damai. "Kenapa kamu berpikiran bahwa kita tidak bisa menandingi tempat pengembangbiakan kepiting Kota Damai?" Michael sudah memiliki rencana matang di benaknya, terlebih lagi, yang dikembangbiakan oleh Kota Damai sebagian besar adalah kepiting jeti, sedangkan kita adalah bibitnya. Dua hal ini tidak saling bertentangan. "Kak Michael, katakan padaku dengan jujur, apa tempat pengembangbiakan Kota Damai itu akan menghadapi nasib buruk?" tanya Robin. "Enyahlah,
Omel Michael dalam tawanya. Robin menunjukkan ekspresi canggung. Ya, jangan salahkan aku yang berpikir seperti ini. Karena selalu ada orang yang bernasib buruk tiap kali kita menghasilkan uang, aku bahkan mulai terbiasa. Perumahan Washington juga bernasib buruk, bukannya harga hunian mereka naik, ucap Michael. Namun, kalau kita tidak menandatangani kontrak deposit itu, Jaya Real Estate juga akan mendapatkan keuntungan triliunan rupiah, balas Robin. Seketika Michael tertawa dibuatnya. Namun, harus diakui kalau apa yang dikatakan oleh Robin ada benarnya. Michael meninting pengembangbiakan bibit kepiting ini karena sebentar lagi Kota Damai akan menghadapi kematian kepiting besar-besaran. Tahun ini, musim dingin Kota Damai akan sangat dingin. Michael tidak begitu tahu alasan spesifiknya. Selain badai salju besar, kurang lebih ada hubungannya juga dengan kualitas air. Kepiting adalah barang yang cerewet, perlu diberikan obat untuk dirawat sepanjang tahun. Dan obat-obat inilah alasan utama yang menyebabkan tercemarnya kualitas air. Sebenarnya sudah banyak orang yang tahu akan hal ini. Hanya saja tidak tahu kapan pengembangbiakan kepiting Kota Damai akan mendapat imbasnya. Setelah rantai industri pengembangbiakan kepiting di Kota Damai ambruk, kepiting dari kota pesisir lain pasti akan laris manis. Baik itu bibit kepiting atau kepiting matang, harganya akan naik drastis. Salah satu yang akan berlipat ganda banyak adalah bibit kepiting. Itu menakutkan. Aku juga nggak banyak berpikir. Mau itu semua untuk apa? Asal mengerjakannya dengan Kak Michael, pasti bisa jadi kaya, jawab Robin sambil menggelengkan kepala. Orang yang kamu kenali banyak, bisa menjalin hubungan baik dengan pembeli kepiting dari Kota Damai terlebih dulu, supaya nanti tidak sembarangan mencari klien, ucap Michael. Hehe, Kak Michael masih tidak tahu, kan? Aku punya saudara yang bekerja di industri kepiting Kota Damai. Robin menaik-naikkan alis. Michael tertegun sejenak melihat Robin dan terakhir mengatakan, banyak sekali saudaramu. Memangnya banyak saudara itu? Salahku, seharusnya kamu tanyakan ke kakek dan nenekku, sahut Robin. Michael memutar matanya mengatakan, saudara apa? Terjamin tidak. Paman ketigaku, menurutmu, oke, kan? Ucap Robin. Pas kalau begitu, kamu telepon dia ketika nanti tiba di dealer mobil. Kita mulai mengumpulkan kepiting kering dan tumpuk sebanyak mungkin, ucap Michael. Untuk apa menumpuk kepiting kering? Kita bukannya mau mengembangbiakan bibit kepiting? Tanya Robin bingung. Kalau aku minta tumpuk, ya tumpuk saja, nggak perlu banyak tanya. Satu lagi, harus yang kualitasnya bagus dan semuanya harus yang diproduksi Kota Damai. Jangan yang berasal dari Kota Ocean, nggak bisa dijual, ucap Michael ke Robin dengan serius. Ekspresi Robin menjadi serius. Baik mengembangbiakan bibit kepiting ataupun menumpuk kepiting kering, membuatnya memperkirakan satu hal. Tempat pengembangbiakan kepiting Kota Damai akan bernasib buruk. Bagi mereka, seperti apa itu nasib buruk? Harga kepiting anjlok. Bab 82, miliaran setiap menit. Kurang lebih masih 20 menit lagi baru sampai ke 4S Shop. Michael berpikir lagi kemudian meminta Robin untuk menelepon Bastian, Shane, dan Owen. Sedangkan dia sendiri menelepon Joshua. Bukannya Michael ingin menarik mereka semua untuk menghasilkan uang, tapi langkah yang harus diambil selanjutnya sangat besar. Jika hanya mengandalkan Michael sendiri, uang yang ada benar-benar tidak cukup. Pemrosesan perusahaan farmasi akan segera selesai, lewat beberapa hari akan dilakukan pelelangan lahan, lalu pembangunan pabrik dan pembelian peralatan. Hanya ini saja sudah membutuhkan jumlah uang yang sangat besar. Lalu mengontrak wilayah laut, menumpuk kepiting kering, menempati tempat untuk gudang kepiting dan lain-lain. Sebenarnya, jika hanya mengandalkan beberapa triliun yang Michael miliki sangatlah kecil. Ketika mendengar Michael mau menumpuk kepiting kering, Joshua bersemangat sampai hampir melompat. Di saat pertama, ini membuatnya ingat waktu itu menumpuk Remy Martin. Walaupun Remy Martin hanya bisa membuatnya menghasilkan puluhan miliar, tidak bisa dibandingkan dengan uang 600 miliar yang dihasilkan di pasar saham. Tapi pada dasarnya, uang dari Remy Martin itulah modal yang sebenarnya, dan saat itulah dia benar-benar mempercayai Michael. Jadi Joshua tidak basa-basi dan mengucapkan dua kata saja, kirim uang. Kirim ke Michael sebanyak yang ada. Michael malas untuk mengurus uang ini. Pun masih ada Zane dan Bastian. Setelah menutup telepon, Michael berkata pada Robin, bagaimana kalau kita mencari seorang akuntan untuk membuat sebuah perusahaan? Robin langsung mengerti maksud Michael. Tadi Bastian juga bilang kalau uangnya akan dikirimkan ke rekeningnya, benar-benar tukang suruh. Kalau begitu nanti kurus, Robin berpikir dan mengatakan, Kak Michael, bukannya adik perempuanmu sudah mau sampai di kota Samudera? Bagaimana kalau minta dia datang ke perusahaan untuk menjadi akuntan? Boleh juga, Michael mengangguk. Dia pernah bicara dengan Robin tentang masalah Kenny dan Julia. Kenny belajar kedokteran, jadi bisa bekerja di perusahaan farmasi. Julia waktu itu belajar akuntansi, pasti lebih mumpuni dari Michael dan Robin dalam bidang pengelolaan finansial. Menghitung waktu, seharusnya keduanya sudah sampai di kota Samudera di sore hari. Memang benar Rolls-Royce adalah mobil idola, walaupun di shop hanya terpajang beberapa mobil. Tempatnya cukup luas dan dekorasinya sangat mewah.
Robin dari awal sudah menghubungi sales waktu ia membeli mobil. Tapi Michael terdiam ketika melihatnya. Kamu, begitu juga dengannya, sales itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Kota Samudera benar-benar kecil ya, Michael menggelengkan kepala tersenyum pahit. Sales ini adalah pacarnya Stephen, Linda. Kak Michael, kalian saling kenal? Tanya Robin bingung. Michael mengangguk-angguk, pacar adik iparku. Wow, aku tidak tahu kalau dia orang kita, ucap Robin dengan mata membelalak. Tuan Robin, Anda dan Pak Michael. Linda menatap Robin. Ini kakakku, lebih dekat dari kakak kandungku. Jelas Robin. Linda tampak sedikit bingung. Berdasarkan yang dikatakan oleh Stephen kepadanya, Michael tidak mungkin sampai ke tingkatan orang seperti Robin. Tapi kenapa saat Robin memperkenalkan Michael, wajahnya dipenuhi dengan rasa bangga, seakan-akan punya kakak seperti Michael benar-benar membanggakan. Kamu selama ini kerja di sini? Tanya Michael. Tidak, aku datang ke sini belum 1 minggu. Tuan Robin adalah klien pertamaku. Linda menggeleng. Michael tertawa, kalau begitu, aku klien keduamu, jadi apa kamu akan membiarkanku berdiri di sini saja? Kamu mau membeli mobil? Linda terkejut. Michael meregangkan tangan, apa tidak boleh? Mata Linda membelalak. Sambil menunjuk dealer, ia mengatakan, kamu mau membeli Rolls-Royce? Jika ini diucapkan oleh orang lain, Michael pasti beranggapan orang lain sedang merendahkannya. Namun, dia bisa mengerti jika itu adalah Linda. Mungkin di pemahamannya dan Stephen dia masih bukanlah apa-apa, hanyalah seorang pemabuk dan penjudi. Ya, mau membeli Rolls-Royce. Michael masuk ke toko sambil berbicara. Robin ikut bersamanya. Dengan nada yang rendah dia mengatakan, Kak Michael, kenapa aku merasa calon adik iparmu tampak tidak begitu mempercayaimu? Terkait masalahku, mertua dan iparku masih belum tahu, jadi tidak aneh kalau mereka tidak mempercayaiku, ucap Michael. Robin seketika tersadar. Ia juga, Kak Michael, kamu berkembang terlalu cepat. Pendapatan dan pengeluaran ini saja kurang lebih setengah bulan, kan? Kalau bukan karena aku mengalaminya sendiri, jika ada yang mengatakan bahwa telah menghasilkan triliunan rupiah dalam waktu setengah bulan, aku pasti akan menyembur wajahnya. Tentang masa lalu Michael, tentu saja Robin tahu dengan jelas, juga bisa mengerti kenapa Linda tidak mempercayai Michael lagi. Sampai dengan Michael dan Robin masuk ke toko dan duduk, barulah Linda tersadar. Namun dia tidak ikut masuk ke dalam, melainkan mengeluarkan handphone lalu menelepon Stephen. Merindukanku, ejek Stephen. Beberapa hari lalu aku bilang ada seorang klien penting yang memesan mobil kalenan. Kamu tebak siapa dia? Detak jantung Linda menjadi cepat. Siapa? Stephen bingung. Teman kakak iparmu, jawab Linda. Kakak ipar apanya? Jangan ungkit orang macam itu, mengingatnya saja aku mau marah. Jawab Stephen dengan dengus dingin. Serius? Linda berbalik dan melihat sekilas ke dalam toko mendapati Michael dan Robin bercanda tawa. Dia tadi datang ke toko, katanya, mau membeli sebuah Rolls-Royce. Hahaha, kamu bercanda? Ya, orang semacam dia bisa membeli Rolls-Royce. Kurasa bahkan spion saja dia tidak mampu membelinya. Stephen terjeda sejenak, kemudian berkata, apa mungkin dia tahu kamu di sana? Jadi dia sengaja datang ke sana untuk berpura-pura tampak hebat. Mau berpura-pura menjadi orang kaya supaya ayah dan ibuku meliriknya kemudian membuat kakakku kembali padanya. Semakin diucapkan, Stephen semakin merasa bahwa itu masuk akal. Perlahan-lahan nada bicaranya juga makin meninggi. Michael brengsek, apa dia menganggap keluargaku gila kekuasaan? Kalau kakakku suka uang, kenapa waktu itu mau menikah dengannya? Dengan kondisi kakakku, dia bisa mendapatkan lelaki manapun. Sebelumnya Michael mengantarkan barang bernilai mahal ke rumah keluarga Cahyadi. Jika memang di waktu ini menghasilkan uang yang lumayan, Stephen mungkin akan percaya. Namun, jika mengatakan uang yang dihasilkan sudah bisa membeli sebuah Rolls-Royce, bagaimana mungkin Stephen percaya? Sudah dulu, tampaknya hubungan kakak iparmu dengan Tuan Robin sangat baik. Aku tidak bisa memperlakukan mereka dengan sembarangan. Linda menutup telepon dan menarik napas lalu masuk ke dalam toko. Maaf, membuat Anda sekalian menunggu lama. Tidak masalah. Michael menggeleng, lalu berbicara langsung ke intinya. Robin sebelumnya memesan sebuah kalenan, kan? Aku dengar. Toko kalian mengirimkan beberapa kemari. Bisakah mengeluarkan satu untukku? Kak, mobil di toko terbatas. Selain yang dibeli Pak Robin, yang lainnya adalah klien dari saya lain. Aku baru datang minggu ini. Tidak bisa melakukan itu. Jawab Linda. Tidak perlu mengatakan yang lain. Kata-kata yang diucapkan Linda saja sudah membuatnya tersenyum. Dik, kalau kita menambah harga boleh, kan? Ucap Robin. Linda tahu peraturan dalam toko. Menambah harga tentu saja diperbolehkan. Namun, untuk mobil setingkat ini, dengan mudah akan bertambah sekitar ratusan juta. Untuk orang biasa tentunya tidak akan menerima. Aku coba tanyakan manajer. Selesai bicara, Linda naik menuju lantai kedua. Setelah beberapa saat, dia turun dari lantai kedua. Kata manajer, kalau tambah 1 miliar, maka bisa membawa mobilnya. Tapi sudah tidak ada kalenan, hanya bisa mengeluarkan sebuah Phantom. 1 miliar. Robin mengangkat alisnya. Linda berpikir bahwa Robin jadi enggan akan hal itu. Baru hendak menjelaskan, ia mendengar Robin mengatakan, Kak Michael, 1 miliar bisa dihasilkan dalam hitungan menit. Sayang kalau menunggu setengah bulan lagi. Baik kalau begitu, Michael mengangguk.
Tidak masalah itu Cullinan atau Phantom, dia hanya peduli dengan kata Rolls-Royce. Toh Michael juga cukup tertarik dengan mobil, lain kali masih akan membeli SUV merek lainnya. Yang mereka berdua tidak sadari adalah, ucapan yang begitu mudah ini membuat Linda dari awal terdiam di sana. Dia mungkin berpikir Michael sedang membual dengan mengatakan ini. Tapi beberapa hari lalu, Robin baru saja memesan sebuah Cullinan. Dia tidak mungkin membual, kan? 1 miliar setiap menit. Merampok ban pun tidak secepat itu. Apa bisa kredit? Sekali lagi Michael berbicara memotong pemikiran Linda. Kredit. Tanpa menunggu Linda berbicara, Robin langsung menggumam dan berkata, "Kak Michael, untuk mendapatkan sebuah Phantom hanya butuh belasan miliar. Apakah itu perlu?" Michael menggeleng, "Selanjutnya kita masih butuh banyak uang. Rasanya aku sangat ingin melipat gandakan uang sekarang juga. Kalau kamu belum bayar full, aku sarankan kamu juga kredit dulu." "Begitu ya?" Robin menatap Linda. "Kalau begitu, aku kredit juga." Linda